Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel saya De Yusuf ya. Kita mau bahas tentang pergabahan karena mungkin bulan ini bulan panen juga ya. Cuman dibarengi dengan cuaca yang kurang mendukung juga. Pagi ini kita mau beresin dulu latarnya karena semalam itu habis hujan, jadi kita mau bersihin dulu, mau airnya disapu-sapuin biar agak kering. Karena kita kan mau jemur juga, mau jemur gabah. Oke, nantikan terus tips dan pengalaman. Kita mau share tentang pengalaman usaha di bidang pertanian ini ya. Oke, ikuti terus teman-teman. Kita ini udah mau sapuin bekas airnya. Dan cek juga ya latarnya. Kita udah sapuin latarnya, kita udah bersihin nih. Kita udah airnya kita buang. Kita mau buka gabahnya yang kemarin, ini udah dijemur dari kemarin ya. Cuman kemarin masih basah, masih belum seperti ini. Ini kita buka karena habis hujan semalam juga ya. Jadi kita mau jemur gabahnya. Mataharinya udah keluar ya, lumayan. Kemungkinan mudah-mudahan bisa panas untuk hari ini. Sambil nunggu terik mataharinya agak panasan dikit ya. Jadi nanti kita mau balik-balikin bolak-balik gitu ya, bolak-balik biar lumayan, biar jadi kering juga ya, biar merata keringnya maksudnya ya. Oke, kita sambil ngadem di sini sambil berbicara mungkin ya, sambil nge-share, sambil memberikan pengalaman untuk ini. Wih, ternyata ada teman kita dari Bandung nih. Oke. Oh, waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita lagi ada kedatangan kameramen dari Bandung juga ya. Kebetulan sekali kita lagi bikin ini kameramen saya lagi di sini ya. Kita datang ente bersama Yusuf. Kita bangkit lagi guys setelah tidur panjang. Oke teman-teman, saya sambil istirahat sambil mau ngobrol dulu. Ada kedatangan tamu dari Bandung juga ya, ngopi-ngopi. Mungkin dia mau bantuin jadi kameramen untuk hari ini ya, untuk mengulas tentang jemur gabah. Dan mungkin nanti kita share pengalaman dan share tips-tips untuk jadi pengusaha beras. Oke, kita lanjutkan nanti. Oke ya teman-teman, sebagai pemula di bisnis beras atau bisnis pangan pertanian ini ya, tips dari saya dan saran dari saya mungkin sebenarnya banyak juga ya hal-hal yang harus diceritakan atau
di-sharekan ke kalian tentang ya bagaimana step-stepnya harus jadi pengusaha beras ini ya. Tahapan-tahapannya ya bro ya. Jadi kita ada tahapan pertama mungkin dari masalah pemasaran juga ya, pemasaran, produksinya, pengolahannya, ya itulah harus semuanya itu. Disitulah seninya jadi pengusaha ya. Oke, untuk pemula mungkin tips dari saya untuk ini ya, yang pertama ya mungkinlah harus konsisten, yang jelas itu pasti konsisten selalu ya di bidang usaha apapun, konsisten itu harus selalu ya. Karena pasti ada pasang surutnya ya. Pasti ada pasang surut ya, bener lah, bener banget itu pasti pasang surut. Kita nggak melulu untung nggak juga, nggak, kita ada downnya, ada bener-bener fase di mana harga beras itu lagi nggak jelas, kita nggak dapat untung sama sekali, kita dapatnya cuma capek doang gitu ya. Itu ada gitu. Tapi pada dasarnya usaha di bidang pangan dan bidang beras ini ya, itu menurut saya alternatif, bukan alternatif malahan ya. Jadi ini sumber usaha, malahan sumber yang benar-benar bisa membangkitkan perekonomian keluarga ataupun semuanya. Ya alhamdulillah terbukti dengan saya juga terjun di sini ya. Karena kan kalau dilihat status dilihat latar belakang saya juga sebenarnya bukan awal jadi pengusaha beras ini, enggak ya. Bukan pengusaha ya, sebenarnya awal latar belakang. Saya itu awal latar belakangnya bekerja di Jakarta ya, karena mungkin ada beberapa faktor yang ya bisa kerja lagi ya, mungkin salah satunya karena corona juga, atau karena emang di diri kitanya sendiri sih udah bosan banget ya kita kerja sama orang, atau udah bener-bener pengen bebasin hidup kita untuk mengeksplor atau mengupgrade skill kita ya, jadi pengusaha lah rasanya. Karena saya pengen berubah pola dari bekerja, saya pengen banget menjadi seorang pengusaha ya. Inilah karena kembali lagi ke kampung halaman. Kebetulan bapak saya dulu punya penggilingan ini ya, meskipun udah zaman dulu ya penggilingannya kecil kayak gini ya, di situ tidak tersadari. Usaha yang tidak tersadari yang dulu ternyata bener-bener saya sepelekan usaha ini ya. Dulu itu waktu saya bekerja itu bener-bener saya sepelekan banget, karena dulu mikirnya untung ya, keuntungannya berapa, tapi ternyata nggak gitu juga ya bro ya. iya. Karena kalau kita udah jalanin jadi pengusaha, malahan gaji itu lewat. Alhamdulillah. Makanya ya buat teman-teman semangat terus pokoknya jadi pengusaha, enak lah ya. Tidak sadar peluang ada di sekitar ya bos. Nah itu padahal kita nggak perlu jauh-jauh loh, beneran nggak perlu jauh-jauh di dekat rumah kita, di kampung halaman kita itu potensi usaha itu masih bener-bener banyak ya. Nggak perlu kota besar lah, meskipun kita punya kemampuan, justru karena kita punya kemampuan dan keterampilan, punya pengetahuan yang lebih, coba kembangkan di kampung halaman, coba kembali ke kampung halaman, apa yang kita bisa kembangkan. Karena kebetulan alhamdulillah saya di Cianjur dengan potensi usahanya di bidang pertanian ya. Kalau Cianjur ya banyak potensinya di bidang pertanian. Alhamdulillah bisa berkembang dan mengembangkan diri ya teman-teman. Itulah. Oke, pokoknya semangat lah. Kembali ke tipsnya tadi. Yang tadi konsisten ya. Otomatis harus konsisten. Jangan mikirin melulu modal ya. Ada di komen saya ada modal apa? Di komen itu ada yang bertanya, bro. Katanya modalnya berapa ya kalau terjun di beras? Kalau modal itu sebenarnya relatif ya, modal itu. Lebih besar lebih bagus punya duit, kalau punya modal lebih besar itu lebih cakep banget. Atau kalau saya nggak bisa apa-apa, kita nggak punya modal, cuman kita bisa masarin, itu lebih bagus juga, pasar itu lebih bagus. Nanti gimana bang caranya kalau pengen berasnya ya, datang ke penggilingan atau datang ke orang tetangga atau orang kaya, saya pengen jualan beras, jualin aja beras yang sedikit-sedikit, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu tonan. Karena si penggilingan juga pasti
lihat siapa dia, ya siapa yang datang itu. Karena belum kenal pasti ya, penggilingan nggak percaya sama orang itu. Kita harus beli dulu sama dia, pastilah kayak gitu ya umumnya. Jadi nggak gimana ya, bisa nggak pakai modal juga sebenarnya bisa. Awal mula saya terjun di sini juga dulu tuh kebetulan banget ya, hanya kebetulan sebenarnya. Sebenarnya nggak mau saya dulu itu ngerjain usaha-usaha kecil seperti kayak gini. Dulu teman-teman itu dulu ya. Karena ya nanti mungkin ada step selanjutnya untuk story ya. Oke, karena ini untuk 4 tips dan saran-saran buat kalian untuk memulai ya. Prosesnya panjang ya, Prosesnya panjang sebenarnya ya. Cuman nggak terlalu panjang juga karena saya baru berapa tahun bro usaha di sini udah ya lumayan lah, udah lumayan bisa terbang. Nah itu udah bisa benar-benar harus kayak gini, harus kayak gitu usaha ini. Jadi udah ada bener-bener seni usahanya udah keluar ya, udah mulai keluar ya. Pasarnya kayak gini, saya harus bikin berasnya kayak gini, aku petani harus kayak gini. Itu udah mulai ketahuan. Makanya mudah-mudahan kita bisa share apa yang saya bisa share, pengalaman saya di bidang usaha beras dan pertanian ini ya. Oke, tips selanjutnya tadi apa? Konsisten, modal, pasar ya, marketnya. Kalau untuk marketnya gini ya, kalau untuk market pemasaran beras pada dasarnya bukan sebenarnya saling membutuhkan ya. Kita membutuhkan sebagai penjual dan pembeli juga sangat membutuhkan untuk disuplai. Sebenarnya itu ya kuncinya yang untuk pasar. Si hotel, restoran sebenarnya dia yang butuh ke beras ya. Jadi simbiosis mutualisme ya, kalau itu saling membutuhkan. Jadi pada dasarnya bener-bener usaha di bidang pangan ini nggak perlu khawatir karena bener-bener saling membutuhkan ya, saling bener-bener membutuhkan. Restoran atau hotel ataupun agen-agen itu membutuhkan kita juga butuh pemasaran kan ya. Tapi jangan khawatirnya itu mau bagaimanapun ya, usaha ini usaha yang menjanjikan, usaha potensi yang benar-benar bisa buat kehidupan kita, masa depan kita ya. Makanya harus saling support semuanya ya, support. Ada instannya bos ya. Tapi cuman ya itulah, nggak ada instan. Ini salah satu usaha yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua yang ada di Indonesia ini. Ini usaha yang menjanjikan, yaitu pertanian ya, salah satunya pertanian. Karena saya sudah merasakan usaha di bidang ini enak banget. Oke. Selain modal, selain konsisten, mental juga. Iyalah, jelas kalau mental siap tempur. Mentalnya benar-benar harus siap tempur juga ya, siap mental baja katanya ya teman-teman. Itu bener mental bajanya, karena gak selamanya mulus itu yang tadi saya bicarain ya, gak mulus juga. Ada komplainan, ada pastilah komplain atau kita beli beras atau beli gabahnya gak sesuai dengan keinginan kita. Ada juga dengan masalah harga tidak sesuai dengan keinginan kita. Wah, banyak banget ya. Makanya itu harus bermental keren juga ya jadi pengusaha. Ya disitulah namanya seni usaha ya. Oke, lagi tadi ya. Oh iya, ini bos, ada kita bacakan beberapa komen. Oh, oke deh. Oke ya, sambil udahlah kita sambil baca komenan di channel kita ya. Iya. Oke, pertanyaannya apa bro? Tentang ini ada yang nanyain, Kang, bagaimana tentang perizinan di bidang ini? Oh, usaha ya, Ya, usaha ini usaha atau merek ya. Kalau perizinan gini ya, kalau untuk perizinan dulu sebenarnya saya nggak pakai izin ya awal-awal itu, karena emang saya juga nggak tahu ya, belum tahu benar. Ya bagusnya kalau ada dana lebih atau ada uang lebih ya, itulah lebih bagus diurus ya. Yang agak lumayan dapat harga itu, yang lumayan harganya itu yang ngurusin hak paten ya, merek berasnya itu ya, itu agak susah dan agak agak lumayan modalnya ya.
Kalau untuk ngurusin mah paling NIP itu ya, NIP usaha itu yang siup gitu ya. NIP itu gampang ya, bisa online juga. Kalau ngurusin hak merek itu harus ada uji labnya, harus ada pokoknya tes-tesan lah di ininya. Itu kalau untuk perizinan mungkin kalau dari jual-jual beras RT/RW ya, RT/RW harus ada lah itu apa izin-izin bahwa kita lagi berusaha. Cuma kalau untuk izin-izin yang spesifik yang lebih gede itu tadi ya NIB itu gampang lah, bisa online sendiri ya, bisa teman-teman semua yang ngurusin itu bisa langsung online untuk pengurusannya. Kalau untuk toko ya itu bisa perizinan apa lagi ya, apa bisa CP atau PT bisa juga, itu kembali ke penjual atau si apa pembisnis itu sendiri yang ngurusinnya ya. Misalkan mau PT mau CP ya, PT CP itu lebih bagus ya, itu lebih besar lagi berarti mencakup nilai usahanya. Kalau kita masih PB ya, masih apa namanya, masih bawah ya, masih UMKM lah, masih UMKM kalau kita penjualannya. Jadi apalagi tadi NIP, hak paten ya kalau punya merek sendiri ya, hak paten, hak uji lab gitu ya, hak paten itu ke Dinas Pertanian ya teman-teman, ke Dinas Pertanian lapor. Dinas Pertanian, Dinas Mungkin di sana Perdagangan. lebih bisa Nah itu, diperjelas. oke. Itu jadi datang aja ke Dinas Pertanian, itu lebih lebih jelas, lebih spesifik harus apa-apanya. Kalau untuk merek ya, untuk merek untuk lebih besar gitu. Kalau untuk awal-awal sebenarnya bukan nggak penting ya. Mendingan action dulu aja, mendingan jual yang ada aja. Jual misalkan kalau dari kita ya merek perdana ini misalkan tinggal jualin aja, jual cari untung udah, karena masih mencakup, masih kapasitasnya kecil ya, nggak terlalu puluhan ton, nggak tontonan juga ya, nggak. Nah masih door to door, masih cari nyari pasar, masih cari penjajaki lah gitu ya, masih cari customer gitu. Jadi saran saya go action dulu aja. Dulu saya juga action aja terus jual, nggak ada sidak dulu, karena ya pemerintah juga memaklumi lah pasti ya. Pemerintah juga nggak sampai segitunya, nggak terlalu kejam juga kali ya pemerintah. Bisa membebaskan juga untuk UMKM kecil ya, bergerak dulu aja. Apalagi kan beras nggak haram lah, kalau beras nggak ini kan, kalau beras nggak bisa memabukkan ya apa kecuali di ini ya. Jadi beras itu kan konsumsi jelas. Kalau jual ganja, kalau jual itu kan beda lagi tuh, harus ada ini ya. Yang penting nanti penjelasannya lebih jelas. Nah itu oke. Untuk penjelasan lebih jelasnya nanti datang aja ke Dinas Pertanian atau ke lurah setempat dulu aja ya, apa yang harus disediakan untuk perizinannya. Tapi yang saya jalani kemarin itu saya ngurusin NIP ya, ngurusin hak paten ke Dinas Pertanian ya, untuk hak paten merek. Jadi itu yang dilakuin saya ya pendirian PT atau pendirian perusahaannya itu kembali ke masing-masingnya. Sip. Oke, lanjut. Tadi oke, ada pertanyaan yang lain, Bro? Mau jawab itu aja lah ya. Pembuatan karung. Oh, pembuatan karung. Kalau karung sih setiap daerah kayaknya ada ya, apalagi di Jakarta itu banyak juga ya, kayak di coba-coba searching ya. Banyak lah di online ya kalau untuk bikin sablon sama karung-karung kayak gitu bisa. Karung. Kalau saya sih di daerah, kalau di Cianjur ini ya ada di teman saya di daerah sini juga yang bikin sablon gitu. Kebetulan dia bisa nyablon karungnya sama plastiknya ya. Jadi saya pesan ke dia bikin karung sendiri itu. Tapi banyak banget, apalagi di Jakarta itu kayak Cipinang, Kramat Jati itu banyak lah pengrajin sablonan, karung-karung kayak gitu ya. Untuk harganya sebenarnya harganya ada nggak sih jawaban? Harga sih pasti relatif lah. Kalau harga itu tergantung daerah masing-masing ya. Kalau di Cianjur ini satu mungkin plastik ada perbedaan nggak terlalu signifikan juga ya untuk harganya. Harga di sini kalau saya itu kalau nggak salah untuk plastik 5 kg aja 1.500 ya. Kalau karung yang 25 sampai 50 itu 2.100 2.200 nggak tahu. Segituan lah. Beda lagi di Jakarta mungkin ada perbedaan berapa ratus rupiah lah. Nggak terlalu besar kalau untuk karung ya. Ini ada lagi bos, Kang, setelah di packing berasnya bisa bertahan berapa lama? Oh iya, nah ini untuk apa ya?
ketahanan beras ya, beras sebenarnya bisa lama, bisa sebentar ya, itu tergantung juga ya, banyak macam ya, banyak alasannya ya. Nah itu bisa bertahan lama karena apa? Berubah warna atau kutuan atau apa? Misalkan kalau ada kutunya gitu. Oh, kalau ada kutunya tergantung juga ya, alasan itu banyak macam ya kena kutuan itu ya. Ada faktor, mungkin ada faktor positif, ada faktor negatifnya juga. Nah, ada apa? Ada Misalkan faktor. ada kutu, itu faktor positifnya gimana? Nah, ada kutu itu satu, oke. Bisa dari jemur kurang kering, bisa juga ya, dari jemur. Atau tempat penyimpanannya terlalu lembab, nggak kering, nggak pakai alas kayak gitu, nggak pakai apa namanya, tikar atau apa namanya, palet ya, palet pakai palet gitu. Coba dari situ dulu. Kalau udah beras ya, kalau beras di toko-toko atau di tempat kalian itu beli palet kayak, atau mau pakai kayu atau bambu gitu ya, bikin palet di atasnya di apa, buat di atasnya itu ya apa, buat jadi tumpukan tatakannya ya, minimal dari situ dulu. Atau kalau dari penggilingan ini ya mungkin dengan cara jemurnya bisa kurang kering, bisa. Ada pun dari jenis berasnya, jadi berasnya itu yang ada juga dari wangi-wangian ya, kayak pandan wangi, kayak apalah, tentang wangian itu lebih cepat sebenarnya yang kekutuan. Kalau IR64 atau Ramos itu agak lama ya, karena varietasnya, kalau yang varietas pandan wangi itu kan wangi mungkin ya, karena cepet banget kutuan. Itu yang natural. Tapi kita nggak menyalahkan juga yang kutuannya. Kalau kutuan menurut saya yang di beras ini, kalau kutuan itu justru beras itu bagus lah, alami ya. Kalau kutuan itu berarti si berasnya itu nggak pakai aneh-aneh ya. Kalau sampai lama bertahun-tahun berarti ya harus ada pertanyakan juga ya bro, itu beras kenapa lama bertahun-tahun nggak ada kutu-kutuannya, itu logika aja ya. Kok semakin lama itu kan berarti harus ada sesuatu ya. Justru beras itu kalau cepat kutuan ya berarti berasnya itu natural, masih alami gitu ya, nggak pakai aneh-aneh, nggak pakai poles-polesan atau nggak pakai apalah ya, maksudnya nggak aneh-aneh, masih natural. Itu kalau kutuan. Cuman ada lagi yang paling berbahaya, itu yang paling gak enak itu apa, berasnya berubah warna. Nah itu kalau berubah warna bro, itu benar-benar kalau berubah warna itu berasnya berarti jelek ya. Bisa itu hasil dari polesnya terlalu gimana gitu ya, poles-polesannya, atau pakai bahan-bahan yang lain, itu berubah warna. Itu yang paling takutkan untuk usaha beras ya. Makanya ya kalau di kita alhamdulillah kita nggak pakai yang aneh-aneh kayak gitu. Kita 100% tanpa pengawet, tanpa pewangi, dan apa? Alami lah. Kita penggilingannya juga penggilingan kecil. Kita pakai cuman, kalau penggilingan besar itu cuma sorter doang, apa misain batu sama apa gabah-gabah kayak gitu doang, udah kita jual. Paling misain menir juga biar jadi kepala, biar harganya agak itu. Nah itu kalau di kita ya, insya Allah kita nggak mau lah pakai yang aneh-aneh. Kita yang natural aja lah bro ya. Ini ada lagi bro? Mungkin ini banyak komenan, cuman ya ini apa, ada yang nanya alat-alatnya gimana, mesinnya itu udah kebahas ya kemarin. Untuk alat-alat itunya udah alat-alat sebenarnya ada di video kemarin ya, video sebelumnya sudah di-upload. Untuk alat-alatnya kan ada seller continuous, itu ada apa, ada jahit karung, ada itu banyak macam, ada di video sebelumnya, dilihat aja. Itu modal awalnya ya, modal awal untuk home industry atau untuk usaha rumahan lah, itu modalnya di situ ya, di alat peralatannya. Cek lagi video sebelumnya. Oke, lihat aja di video-video saya sebelumnya ya. Ini banyak banget komenan, maaf nah. Oke, untuk pertanyaan dari teman-teman semua mungkin hanya segitu dulu ya, karena nanti kita ada pembahasan selanjutnya, kita ambil waktu lagi karena mungkin saya lagi jemur juga ya, nanti kita sediain waktu untuk apa yang lain ya, untuk materi yang lain. Mohon maaf banget teman-teman karena tidak terbaca semuanya komen-komenannya. Nanti WA aja lah kalau mau share atau mau cari harus kayak gimana nya, karena saya juga gimana ya,
bisa lah, bisa balas-balas. Tapi mohon maaf kalau nggak kebalas, mohon maaf nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kedepannya saya bisa menjawab semuanya. Yang penting ke kalian, jadilah pengusaha, oke? Jadilah pengusaha, utamanya pengusaha beras. Kembangkan pertanian yang ada di daerah kalian. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya untuk video kali ini. Tips dan sarannya saya, karena saya mau lanjut bekerja biar saya dapat juga duit untuk ini ya bro. Oke teman-teman, semangat terus berusahanya. Kalau ada kurang apa-apa komen aja di komenan. Tapi jangan lupa ya subscribe, like dong, sama share biar semuanya jadi pengusaha. Kalau nggak ada yang ngerti, tanya-tanyain, insya Allah saya jawab sebisa saya, sepengalaman saya akan share buat kalian. Yang penting kalian semangat jadi pengusahanya, jangan down dalam berusaha, pokoknya jangan nggak semangat lah, semangat terus. Jalanin. Meskipun kondisi apapun, karena usaha pertanian ini, usaha pangan kayak gini nggak ada habisnya. Pasti usaha masa depan, usaha jangka panjang lah kalau usaha pertanian ini. Coba kalian terjun, coba kalian pahami dan pelajari usaha-usaha yang real. Mau modal nekat, mau modal gede, silakan. Sistem kalian masing-masing, strategi masing-masing. Penting berusaha. Yang penting berusaha. Oke, kita saling share, kita saling mendukung. Kita lanjut bekerja. Terima kasih teman-teman sudah sudah nonton video saya, dan jangan lupa terus subscribe dan share-nya ya, biar kita lebih semangat juga bikin videonya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kita simpan dulu. Oke, ayo lanjut, kita simpan dulu alat-alatnya. Kontrol. Oke, kita sambil bekerja, kita sambil bikin video. Nah ini kita lagi biar kering temboknya ya. Jadi dipisah-pisahin dulu, dibikin garis-garis kayak gitu. Nanti kan si tembok ininya jadi kering ya, nanti balik lagi udah kering kayak gini, dilurusin kayak gitu tuh, ditebar-tebar kayak gitu. Nah ini hasil biar yang ini kering, nanti habis kering ini nanti di pinggirin lagi, diratain lagi semuanya kayak gini nih, kayak gini nih. Ini proses setelah tadi pengeringan temboknya dulu ya. Temen merosot gitu Oke.